hidup kami. Bapa, kami rindu untuk memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu betullah kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Saat ini kami siap untuk mendengar Engkau bersabda kepada kami. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu, supaya hanya Tuhan saja yang berbicara kepada setiap kami. Supaya keterbatasan hamba-Mu tidak menyebabkan Roh-Mu yang kudus terbatas untuk berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Tuhan, karena kami rindu untuk mendengar. Singkapkan rahasia kebenaran-Mu dan buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon, berbicaralah, karena kami rindu untuk mendengar. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi dari Matius pasal 26 ayat 57 dan 58 mengisahkan sehari sebelum Yesus disalibkan. Jadi kita akan mundur sedikit karena sekarang ini suasana kebangkitan, saudara. Nah, ketika Yesus ditangkap oleh imam-imam kepala dan imam besar, dia dibawa di depan pengadilan imam besar. Apa yang terjadi, saudara? Alkitab mencatat hal-hal kecil nampaknya, tetapi itu sangat penting. Sebab kalau tidak penting, saudara, tidak dicatat di dalam Alkitab. Karena kalau semua informasi mau dicatat, maka sekitar kehidupan Yesus itu luar biasa banyaknya. Mungkin Alkitab akan menjadi sangat tebal dan tidak mungkin terbaca. Oleh sebab itu ketika kita membaca Yesus diseret ke pengadilan mahkamah agama di Israel saat itu, dan di sana diajukan saksi-saksi palsu dan tidak ditemui satupun yang bisa menjatuhkan Yesus, yang menunjukkan kesalahan Yesus, walaupun terus dicari dengan fitnah yang keji, tetapi tidak ada yang bisa menjatuhkan Yesus. Sehingga imam-imam besar kepala mereka bingung mau berbuat apa terhadap Yesus. Nah, ada catatan kecil dari pasal 26 ayat 58, saudara. Dan Petrus yang selalu maju, selalu mengatakan, seandainya semua murid meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Apa yang dilakukan? Apa yang dialami oleh Petrus? Disebutkan dari Matius, dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Tidak berani dekat, dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Saudara, apa yang terjadi ketika Petrus mengikuti Yesus dari jauh? Saya mencatat, saudara, ayat berikutnya. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia, yaitu Petrus, menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Sebab mereka berasal dari Galilea. Bahasanya khas sekali. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya.
Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini pertanyaannya, mengapa Petrus melakukan itu, saudara? Mengapa dia tidak mau dekat langsung bersama Yesus seperti yang dia janjikan? Sekalipun semua murid mundur, dia tidak akan pernah lari. Dia tidak akan pernah menjauh. Dia akan bersama gurunya. Dia akan membela Yesus sebagai gurunya. Tapi mengapa ketika Yesus ditangkap, Petrus justru berdiri jauh dari Yesus? Tidak meninggalkan Yesus seperti murid yang lain, tetapi berdiri jauh-jauh dari Yesus. Nah, saudara, kita tidak tahu mengapa Petrus melakukan itu. Tetapi kemungkinan Petrus melakukan itu karena dia takut. Suasana sangat mencekam. Semua orang sudah mencari cara untuk membunuh Yesus. Yesus yang hebat, yang penuh kuasa, yang disegani semua orang. Mereka bisa perlakukan dengan seenaknya, apalagi murid-muridnya. Itu yang mungkin menyebabkan Petrus sangat takut. Hatinya sangat kecil sekali, sehingga dia berdiri jauh-jauh dari Yesus. Dia pengen tahu apa yang terjadi dengan guru yang dicintainya, tetapi dia mau berdiri jauh-jauh, membuat jarak dengan Yesus, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, akibatnya Petrus terjatuh, menyangkal Yesus. Nah, kisah tindakan Petrus ini, saudara, itu kalau kita lihat seperti kita tuh melihat pakai kaca pembesar, ya, bahasa Indonesia Surya Kanta, gitu ya, pakai kaca pembesar. Kita akan menemukan diri kita seringkali ada di dalam diri Petrus. Yang pertama, saudara, kita bisa menjadi seperti Petrus, yaitu mengikut Tuhan dari jauh. Apa alasan kita? Oh, bisa banyak, saudara. Mungkin takut, mungkin menghindari konsekuensi daripada tuntutan mengikuti Yesus. Kadang banyak orang, sudahlah, aku mau bersama-sama tapi nggak mau deket-deket. Nanti kalau kita tuh terlibat terlalu banyak, konsekuensinya banyak, gitu. Jadi mau jauh-jauh saja, ikut dia tapi jauh-jauh saja. Atau bisa orang yang menarik diri jauh dari Yesus itu karena dia kecewa. Bukan kecewa terhadap Yesus saja, mungkin kecewa terhadap orang-orang lain. Orang yang menganggap, kok mengikut Yesus orangnya seperti itu, ngapain deh, kita nggak perlu deh, yang penting. Nah, banyak orang pokoknya datang ke gereja, selesai pulang gereja pulang. Kalau terlalu banyak ikut terlibat begitu, aduh, omongannya banyak, apalagi orang Indonesia, ya kan? Orang Indonesia itu paling terkenal katanya di Amerika ini, pendengarannya tajam sekali. Kenapa, saudara? Katanya ada jarum jatuh satu Atlanta dengan semua. Sehingga banyak orang kecewa, ya. Mungkin nggak kecewa terhadap Yesus, tapi kecewa terhadap orang-orang yang ikut Yesus, sehingga dia mau berdiri jauh-jauh saja. Dan banyak, saudara, ya. Nah, intinya, saudara, kalau kita lihat orang yang berdiri jauh-jauh dari Yesus itu adalah mempunyai kepentingan diri sendiri, dipentingkan apapun itu, ya, demi kepentingannya diri sendiri, menjaga kepentingan diri sendiri. Kita mengikut Tuhan dari jauh. Dalam mengikut Tuhan dari dekat itu sangat baik. Bukan berarti mengikut Tuhan dari dekat itu bisa bergosip dan sebagainya. Enggak, itu salah, ya kan? Tetapi mengikut Tuhan dari dekat, terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, hati Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Tapi banyak orang tidak mau konsekuensinya, sehingga mau mengikut Tuhan tapi dari jauh. Itu yang dialami oleh Petrus, gitu. Nah, saudara, berawal dari mengikuti Tuhan dari jauh, akhirnya Petrus menyangkal Tuhan. Mengapa, saudara? Sebab mengikuti Tuhan dari jauh itu adalah benih
potensial yang siap tumbuh menjadi pohon penyangkalan. Mengikut Tuhan dari jauh itu merupakan benih yang potensial untuk akhirnya bisa bertumbuh menjadi pohon penyangkalan, saudara. Bahkan ikut Tuhan dari jauh itu merupakan awal dari penyangkalan itu sendiri, saudara. Sebab mengikuti Tuhan dari jauh, Petrus bertindak seakan-akan ia tidak hendak meninggalkan Tuhan. Ya kan, orang melihat, oh dia masih ikut Tuhan, tapi dari jauh. Seakan-akan dia mengikut Tuhan, tapi mengikut Tuhan dari jauh. Mudah memberi kesan, saudara, seakan-akan kita itu setia kepada Tuhan, seakan-akan, meskipun sebenarnya tidak. Dalam masyarakat yang gampang jatuh cinta, bahasa Jawanya itu kesengsem, ya, jatuh cinta pada kulit luarnya. Kita kalau beli makanan ringan itu, ciki-ciki itu kan biasanya tertarik pada bungkusnya yang menarik, ya kan? Nah, dalam masyarakat yang gampang jatuh cinta pada kulit luarnya, sikap ini sangat menggoda, saudara. Mengapa sangat menggoda? Karena mengikut Tuhan dari jauh adalah sebetulnya kamuflase yang paling efektif untuk menyembunyikan penyangkalan kita sebetulnya, saudara. Oleh sebab itu bahaya. Nah, ketika Petrus jatuh ke dalam dosa penyangkalan terhadap Tuhan Yesus, saudara, apa yang terjadi? Apakah Petrus sudah terbuang dan tidak ada gunanya lagi di hadapan Tuhan? Ketika Petrus jatuh di dalam penyangkalan kepada Tuhan, apakah panggilan Tuhan Yesus bagi Petrus sudah gagal? Apakah rencana Tuhan yang besar atas hidup Petrus itu sudah gagal total? Ternyata tidak, saudara. Ternyata tidak, saudara. Sangat tidak. Mengapa? Sebab drama kehidupan interaksi antara Yesus dengan murid-muridnya, khususnya Yesus dengan Petrus, itu baru setengah babak. Belum selesai. Saudara, mengapa? Karena Tuhan sendiri sedang membentuk murid-murid yang dipanggilnya. Murid-muridnya bisa gagal, murid-muridnya bisa ketakutan, murid-muridnya bisa selalu kalkulasi untung rugi. Tetapi yang sebenarnya ayat-ayat yang kita baca dari nas yang satu perikop ini sangat indah. Manusia selalu berhitung untung rugi di dalam mengikut Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menghitung untung rugi dalam hidup kita. Sebab kalau Tuhan menghitung untung rugi, apa untungnya dia mesti meninggalkan surga yang mulia untuk mencari manusia yang terhilang? Tidak ada untungnya. Kalau dia pencipta, dia bisa membuat yang baru. Tetapi dia rela meninggalkan kemuliaannya, menjadi begitu hina, bahkan memikul dosa manusia yang terhilang. Sebab Tuhan tidak pernah menyerah. Itu yang sangat indah, saudara. Kegagalan Petrus, kegagalan murid-muridnya dalam mengiring Yesus tidak menyebabkan Yesus gagal untuk menjangkau mereka. Oleh sebab itu sangat indah sekali, saudara, ketika Yesus bangkit. Mengapa Yesus bangkit kok tidak segera saja menampakkan murid kepada murid-muridnya sekali banyak-banyak begitu lalu sudah ya, kamu sudah lihat aku bangkit loh ya, nah, terus dia naik ke surga. Ini tandanya aku naik ke surga, aku adalah Allah. Mengapa dia tidak lakukan itu? Mengapa dia masih menunggu waktu 40 hari? Dia terus mendatangi murid-muridnya yang mulai ketika bertemu dengan Yesus yang bangkit, mereka nggak percaya, jangan-jangan ini hantu, jangan-jangan ini cuma rohnya, jangan-jangan ini cuma imajinasi kita saja. Selalu dia meyakinkan kepada murid-muridnya, ini aku. Kalau kamu nggak percaya, ini lihat tangan bekas luka, ini lambung bekas luka. Aku bukan hantu, aku Yesus sungguh yang bangkit. Kalau nggak percaya, mana ada hantu itu makan roti, makan ikan. Ini aku. Kamu bisa memegang, bisa berbicara dan sebagainya. Luar biasa. Untuk sungguh-sungguh meyakinkan bahwa dia sungguh bangkit. Dan ketika bangkit, saudara,
Dia mencari murid-muridnya. Murid-murid yang pergi meninggalkan dia. Murid-muridnya ketika Yesus ada di dalam masa-masa yang paling sulit, yang seharusnya sebagai manusia, masa-masa paling sulit itu membutuhkan dukungan dan orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang paling dekat. Justru murid-muridnya pergi, lari meninggalkan dia. Termasuk Petrus, berdiri jauh-jauh dari dia, dari Yesus. Tetapi justru ketika Yesus bangkit, yang pertama-tama ditemui adalah murid-muridnya. Ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa kita sebagai pengikut Yesus, sekalipun kita pernah berdasar, sekalipun kita pernah bersumpah bahwa kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, walaupun kenyataannya sering, namun ketika Yesus bangkit, dia mencari murid-murid yang meninggalkan dia, untuk menunjukkan bahwa sekalipun kamu gagal, aku tidak pernah gagal. Sekalipun kamu meninggalkan aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sangat indah, saudara. Oleh sebab itu, ketika Yesus bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya, termasuk dengan Petrus. Disebutkan demikian. Sesudah sarapan, sudah makan pagi, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Saudara, Yesus tidak mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus adalah nama baru yang diberikan Yesus ketika Simon anak Yohanes ikut Yesus. Dikatakan kamu bukan lagi Simon anak Yohanes, tapi kamu adalah Petrus. Petrus itu adalah batu karang kecil. Hebat ya. Batu karang yang kecil, artinya batu yang kokoh, yang tidak mudah hancur. Itu gelar yang diberikan Yesus kepada Petrus. Tapi kenyataannya, ternyata menghadapi situasi yang kritis dan krisis, Petrus lari, menyangkal. Sampai 3 kali dia menyangkal. Bahkan sumpah, aku tidak kenal dia. Aku nggak tahu apa yang kamu omongkan. Dengan bersumpah dia mengatakan, aku tidak kenal dia. Dia pergi lari. Dan ketika saat itu ayam berkokok dan Petrus menyadari teguran Yesus yang dilakukan sebelumnya. Sebelum ayam berkokok, artinya sebelum hari ini berganti, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus gagal mengikut Yesus. Tidak ada seorang pun, termasuk saudara dan saya, sehebat apapun, kita punya kemampuan diri kita sendiri untuk setia mengikut Tuhan. Tidak ada. Jangan ada orang yang sombong, wah, aku ini setia mengikut Tuhan. No, tidak ada. Petrus saja yang murid paling hebat, gagal di dalam memenuhi komitmennya untuk mengikut dia dengan kekuatan dia sendiri. Tapi apakah kegagalan Petrus menyebabkan Tuhan menjadi gagal? Tidak. Sebab saudara, ketika Petrus sudah jatuh, maka Yesus yang menemui Petrus. Dia pergi mendahului ke Galilea sebab dia tahu murid-muridnya yang sudah gagal itu sudahlah gagal. Kembali aja ke kehidupan yang lama. Sebagai nelayan, mereka pergi lagi ke Galilea untuk nangkep ikan aja, kembali ke kehidupan yang lama. Dan Yesus di sana sudah mempersiapkan sarapan pagi. Ketika murid-muridnya menangkap ikan tidak dapat apa-apa, Yesus menyuruh supaya mereka itu menebarkan jala dan mereka menangkap banyak ikan. Lalu ketika murid-muridnya menjadi lelah, Yesus mengajak murid-muridnya, ayo sarapan pagi. Mereka diajak sarapan pagi dulu, supaya mereka itu pulih kekuatannya. Setelah itu Yesus mengajak murid-muridnya berbicara, khususnya kepada Petrus yang sudah menyangkal ketiga kalinya. Dan dia bertanya, apakah engkau Simon anak Yohanes? Dia tidak mengatakan apakah engkau Petrus. So, kalau dia mengatakan engkau Petrus, pasti itu menusuk paling dalam si Petrus. Betulkah kamu ini batu karang yang teguh? Buktinya
Buktinya, enggak, Yesus tidak mengatakan itu. Dia memanggil Simon Petrus dengan panggilan masa kecilnya. Hai Simon, anak Yohanes. Sebab zaman dulu nama Simon itu banyak. Oleh sebab itu banyak orang bingung dengan saya. Namamu Susanto, Susanto siapa? Dan itu kesulitan saya setiap kali kalau pergi ke luar negeri, mau pulang selalu, namamu siapa? Susanto. Susanto siapa? Susanto. Dia selalu mengatakan begitu. Saking bingungnya, saudara, maka di ambasador yang ada di Indonesia itu menambah di depannya FNU. Wah, gelar yang paling hebat. First name unknown. Ketika saya katakan nama saya, first name-nya FNU, orang selalu bertanya apa itu? Saya katakan itu akronim dari first name unknown. Kalau sudah saya jelaskan begitu, banyak orang tertawa. Karena saya tidak punya nama depan, cuma Susanto. Dan ada yang lucu gitu, karena tidak punya nama belakang ditambahi. Ayah saya namanya Harjo Suyono, jadi nama saya ditambahi Susanto Suyono. Loh, mulai kapan nama saya jadi begitu? Karena itu kebiasaan. Seperti ini si Simon. Simon tuh banyak. Simon yang mana? Oh, Simon anaknya Yohanes itu. Dan Yesus menyapa dengan nama kecilnya. Yesus ingin mengatakan, oke, aku mengerti. Kamu memang Simon anak Yohanes itu. Simon yang lemah itu, Simon yang tidak berdaya itu, no problem. Tapi Yesus datang mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Yesus membuka kesempatan kembali. Yesus tidak datang ketemu Simon Petrus lalu mengatakan, Simon Petrus, sekarang tahu kan kamu bahwa kamu itu gak hebat kan? Tahu kan kamu bahwa kamu gagal kan dalam mengikut aku? Kamu tahu kan bahwa kamu selama ini tidak seperti yang kamu bangga-banggakan idemu hebat. Yesus tidak menegur sama sekali. Sebab Yesus sudah tahu secara persis sebelum Simon gagal. Bahkan Yesus sudah mengingatkan kepada Simon, berdoalah supaya jangan sampai kamu jatuh ke dalam pencobaan. Dan kalau kamu sudah pulih, kamu sudah dipulihkan dari jatuh dalam pencobaan, supaya kamu membantu saudara-saudaramu yang lain. Sebelum Simon Petrus jatuh ke dalam pencobaan, Yesus sudah tahu persis. Dan Yesus meminta supaya Simon Petrus berjaga-jaga berdoa. Tapi Simon Petrus tidak melakukan itu. Karena Simon Petrus menganggap dirinya sendiri hebat. Nah, setelah Simon Petrus jatuh, murid-muridnya juga apalagi, Petrus masih mending berdiri jauh-jauh. Tapi yang lain sudah lari, tidak ada di sana. Oleh sebab itu Yesus menemui Petrus dan dia tidak mengecam, dia tidak mencela, tetapi dia memulihkan komitmen Petrus dan murid-murid. Apakah engkau mengasihi aku? Untuk pertama Petrus tetap ngotot mengatakan, ya aku mengasihi kamu. Dan jawab Yesus, gembalakanlah domba-domba. Ingin menunjukkan bahwa kegagalan Petrus di dalam mengikut Yesus, kegagalan Petrus di dalam melayani Yesus, itu tidak menyebabkan rencana Yesus untuk memanggil Petrus menjadi gagal. Yesus memulihkan kembali komitmennya. Aku mengasihimu Tuhan. Dan sekali lagi Yesus meneguhkan kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tidak mengatakan, oke, kalau gitu kamu mesti melalui proses yang panjang dulu, belajar lagi, kamu nggak boleh ambil pelayanan, kamu harus mulai disiplin lagi. Nanti dilihat, diuji, kamu bener nggak, komit nggak, baru kamu boleh melayani. Enggak. Tapi Yesus memulihkan kepercayaannya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan sampai 3 kali, saudara. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan untuk ketiga kalinya Petrus sangat sedih. Sebab Petrus sadar bahwa dia sudah pernah menolak, menyangkali Yesus 3 kali. Sehingga dia tidak berani mengatakan, Tuhan, engkau tahu ya,
Dia tidak mengatakan, aku mengasihimu, seperti dua pertanyaan itu. Tapi dia mengatakan, Tuhan, sesungguhnya Engkau tahu. Sesungguhnya Engkau tahu, dia mengatakan di situ. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Di hadapan-Mu Tuhan, tidak ada seorang pun yang mampu menyembunyikan. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Sekalipun kasihku itu terbatas, tapi Engkau tahu sebenarnya. Dan Yesus untuk ketiga kalinya meneguhkan komitmen Petrus ini dengan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Sangat indah, saudara. Iya. Yesus tidak pernah gagal untuk menolong kita setia mengiring Dia, saudara. Oleh sebab itu yang pertama, saudara, Petrus murid yang dikasih Yesus, bisa gagal dalam mengiringi Yesus, tetapi Tuhan tidak pernah gagal dalam menyertai murid-muridnya. Ketika Petrus dan murid-murid Yesus pergi meninggalkan Yesus, namun Yesus mencari, menemuinya, menyapanya secara pribadi lepas pribadi. Ketika kita belajar, ketika Petrus dan teman-temannya kehilangan kepercayaan terhadap Yesus yang bisa dia andalkan sebagai Tuhan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah gagal mempercayai Petrus dan murid-murid yang dipilihnya. Mengapa Petrus pergi meninggalkan Yesus dan berdiri jauh-jauh? Karena Petrus kehilangan kepercayaan terhadap Tuhannya. Tapi justru yang sangat indah, Tuhan tidak pernah kehilangan kepercayaan terhadap Petrus. Dia mencari, dia menyapa, dia memulihkan komitmen murid-muridnya dalam mengiring Dia. Apa buktinya, saudara? Buktinya ketika Yesus bertemu dengan Petrus dan murid-muridnya yang meninggalkan Dia, Yesus tidak menghakimi tadi, tidak mengecam, tidak mengutuk dan membuang mereka. Yesus yang bangkit dan menang itu Yesus yang mencari. Yesus yang memberi kesempatan untuk memperbarui komitmennya. Nah, saudara, apa refleksi yang kita pelajari dari semuanya ini? Yang pertama, saudara, refleksi dari ayat-ayat yang kita baca ini. Saudara, jangan pernah mengikut Tuhan dari jauh. Kita pikirkan, jangan pernah mengikut Tuhan dari jauh. Sebab itu awal dari kejatuhan. Nah, kalau orang mengatakan, enggaklah, aku mau jauh-jauh aja, tapi aku enggak ninggalkan Dia, itu awal dari kejatuhan. Yang kedua, ketika kita jatuh dalam dosa, saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, kita jangan berlaku seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ketika dia jatuh dalam dosa, dia sadar dia jatuh dalam dosa. Apa yang dia lakukan? Dia mencari penyelesaian dengan kemauan dia sendiri. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Aku salah, aku menanggung kesalahannya, dia bunuh diri. Itu sebabnya tidak ada lagi pintu pertolongan yang bisa meraih dia, karena dia menyelesaikan dengan kemampuan dan kemauan dia sendiri. Dia tidak memberi kesempatan. Dia tidak membuka hatinya supaya Tuhan kembali masuk, menolong dan meraih dia. Dia menutup dengan cara dia sendiri. Itu kegagalan Yudas Iskariot. Berbeda dengan Petrus. Kegagalan Petrus dibanding Yudas Iskariot, saudara, itu tidak lebih ringan. Sama kegagalannya. Bahkan Petrus bersumpah mengatakan tidak kenal. Kalau Yudas masih konsekuen. Yudas itu menjual Yesus, saudara. Tetapi Yudas tidak pernah menyangka bahwa dia kenal Yesus. Bahkan justru karena dia mengenal Yesus, itu yang dijual. Supaya nanti para prajurit Bait Allah itu tidak salah tangkap. Tangkaplah orang yang aku cium. Sebab Yudas tahu persis di mana Yesus berada dan Yesus yang sebenarnya. Dia rangkul Yesus, dia cium Yesus. Ingin mengakui dengan orang-orang di sekitarnya bahwa ini loh Yesus yang aku kenal. Masih lebih konsekuen kan dibanding kesalahan Petrus.
Kalau kesalahan Petrus dikatakan, kamu kan muridnya, kamu kan bersama dengan dia, kamu kan logat bicaramu orang Galilea. Yesus kan orang Galilea. Tapi Petrus selalu mengatakan, enggak, aku nggak ngerti apa yang kamu katakan. Enggak, aku udah kenal dia. Tapi dia bersumpah, enggak. Berani bersumpah. Jadi dosa Petrus itu dibanding dosa Yudas Iskariot itu sama besarnya, tidak lebih ringan dosa Petrus. Tapi saudara, karakter Petrus dengan karakter Yudas Iskariot itu berbeda. Yang satu, ketika dia gagal, dia menyelesaikan dengan kemauan dia sendiri. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa ketika mengikut Tuhan, tidak selalu kita itu mulus. Bisa di dalam mengiring Tuhan kita gagal. Tapi ini jangan menjadi alasan, oh Petrus saja atau murid-murid Yesus saja bisa gagal. Jadi kalau aku selalu gagal, maklum ya. Lalu kita membuat kegagalan demi kegagalan terus. Ya jangan, saudara. Itu bodoh kita sendiri kan? Gitu. Tetapi kalau kita jatuh ke dalam kegagalan, jangan pernah menyerah. Buka hati kembali. Beri kesempatan Tuhan itu terus bekerja, memperbarui hidup kita. Sebab Tuhan itu mengatakan buluh yang terkulai, buluh yang patah itu tidak pernah oleh Tuhan dipatahkan dan dibuang, selalu ditegakkan kembali. Itu prinsip yang Tuhan lakukan. Ketika kita jatuh di dalam kegagalan untuk setia mengiring Tuhan, maka jangan lari menjauhi, meninggalkan dia dan menyelesaikan dengan kemauan kita sendiri. Jadilah seperti Petrus. Ketika Tuhan mendekat, ketika Tuhan berbicara, Petrus masih membuka hati, meresponnya. Dan itu yang menyebabkan Tuhan selalu menolong supaya murid-muridnya kembali bisa berkomitmen. Beberapa kali menunjukkan Petrus selalu gagal, tetapi Kristus yang memanggil Petrus tidak pernah gagal. Kalau saudara membaca riwayat murid-murid Yesus yang 11 itu, cara mereka mengakhiri hidup mereka sungguh ngeri. Petrus matinya dibalik, disalib, kepalanya di bawah. Rasul Yakobus matinya disalib dengan palang yang terbentang seperti ini. Ada yang matinya disalib dengan palang yang lurus begini. Wah, macam-macam. Iya. Mengapa kok mereka tuh bisa mengakhiri hidup sampai seperti itu? Kalau kita maka sanggup lah. Tapi mengapa bisa? Karena ternyata saudara, Tuhan yang memanggil mereka itu setia. Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang selalu menopang. Sehingga ketika murid-muridnya, ketika orang-orang yang mengiring dia itu gagal, Tuhan selalu menopang, asalkan kita senantiasa membuka diri supaya Tuhan perbarui terus-menerus, saudara-saudara. Itu refleksi yang kita belajar daripadanya. Dan kunci dari semuanya itu, saudara, adalah karena kasih yang diterjemahkan oleh Tuhan di dalam kesabaran. Contoh yang paling gampang saja, kalau kita mau menghayati kasih Tuhan, itu sedikit gambarannya mirip-mirip kasih orang tua kepada anak. Apa jadinya, saudara? Kalau orang tua itu yang katanya mengasihi anaknya, dia itu tidak punya kesabaran. Kasih itu kan abstrak ya. Tapi bagaimana kita mewujudkan kasih? Salah satu kasih itu sabar. Sebab tidak ada kasih tanpa kesabaran. Nah, kalau kita sendiri membesarkan anak-anak kita, saudara, kita tidak punya kesabaran, nggak pernah jadian anak kita. Coba, dari kecil belum bisa apa-apa, pup di sana, di sana. Yang sabaran orang tua sampai anak-anak bisa mengontrol. Kalau mau pipis, kalau mau pup selalu bilang pipis. Nah, baru. Pada waktu dia mulai merangkak, belum bisa jalan, kita selalu mendampingi sampai dia mulai belajar melangkah 3-4 langkah jatuh. Kalau kita nggak punya kesabaran,
langsung ini sudah diajari jalan, bolak-balik diajari jalan. Sudah umur setahun belum bisa jalan. Jalan 3-4 kali jatuh tandangan jatuh. Ya. Apa yang terjadi? Ketika anak kita mulai belajar berhitung, saudara. Ketika anak-anak kita mulai mengenal, itu apa? Itu burung gagak. Nanti kapan tanya lagi, itu apa? Burung gagak. Yang itu apa? Oh, itu burung hantu. Yang itu apa? Gitu. Kita dengan sabar mengajari. Kalau anak kita itu belum bisa diajari, oh ini anjing, ini kucing. Anak kita selalu, kita cara mengajarinya, ini meong, ini guguk. Iya kan? Ini cicit. Gak bisa anak kita langsung, ini tikus, ini kucing, ini anjing, ini beruang. Gak bisa. Kenapa kita menyesuaikan? Karena penuh kesabaran. Kesabaranlah yang membuat kita sekarang jadi seperti ini. Kalau tanpa kesabaran orang tua kita, saudara, kita nggak bisa jadi seperti ini. Nah, Tuhan juga begitu. Tuhan itu panjang sabar, luar biasa. Sekalipun kita tuh gagal, kadang-kadang membuat sakit hatinya, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia sabar. Nah, kalau Tuhan saja sabar terhadap kita, maka sebagai hamba Tuhan saya mengatakan, bersabarlah kita seorang dengan yang lain. Berilah kesempatan bagi Tuhan terus bekerja untuk menumbuhkan. Memang tugas kita terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, terhadap teman-teman kita, gereja terhadap jemaatnya, jemaat terhadap pelayannya hamba Tuhan. Kuncinya satu, sabar satu dengan yang lain. Sebab saudara, kita cuma bisa menabur. Kita cuma bisa menabur. Yang menumbuhkan itu Tuhan. Yang menumbuhkan Tuhan, bukan kita. Hukum pertumbuhan dipegang oleh Tuhan. Kita cuma bisa menabur, kita cuma bisa memelihara, menyiangi, memupuk dan sebagainya, itu tugas kita. Tapi untuk bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat, yang menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda, itu pekerjaan Tuhan. Bagian kita kerjakanlah dengan setia dan sabar, biarlah bagian Tuhan dikerjakan oleh Tuhan. Ayat-ayat ini mengajarkan itu. Petrus tidak akan pernah sampai, murid-muridnya tidak akan pernah sampai seperti yang dicatat di dalam sejarah kalau Tuhan tidak sabar terhadap mereka. Sebab Tuhan tidak pernah gagal mewujudkan rencananya yang besar atas hidup kita, kecuali kita sungguh-sungguh menolak dia, menutup kesempatan untuk dia terus-menerus bekerja dalam hidup kita. Mari kita renungkan ayat ini untuk menghayati minggu-minggu kebangkitan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, Kau begitu sabar dengan hidup kami. Namun kami juga rindu menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menyalahgunakan kesabaran-Mu untuk kami hidup di dalam dosa. Manakala kami lemah, kuatkan kami kembali. Manakala kami jauh daripada-Mu, tarik kami kembali Tuhan. Sebab kami sadar bahwa jika kami berdiri jauh daripada-Mu, itu merupakan awal dari kejatuhan. Bapak, kami rindu setia mengiring Engkau. Kami rindu agar hidup kami ini boleh diberkati dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Namun kami sadar bahwa tidak mungkin dengan kekuatan kami sendiri. Kami menjaga keselamatan kami menjaga hidup kami menjaga masa depan kami. Hanya di dalam tangan kasih-Mu saja kami boleh bersandar. Terima kasih Tuhan untuk panjang kesabaran-Mu.
di dalam Kristus Yesus. Kami memohon, tuntunlah kami, dan jangan biarkan kami berjalan menurut kemauan kami sendiri.